Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat juara semua? Insya Allah dalam kondisi sehat, semangat, dan selalu ceria. Baiklah, dalam video pembelajaran kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi-ideologi yang lainnya. Fase dinamika perjalanan Pancasila. Dinamika perjalanan Pancasila mengalami 3 fase atau 3 tahap. Yang pertama yaitu masa Orde Lama, yang kedua masa Orde Baru, dan yang ketiga adalah masa reformasi. Setiap masanya mengalami tantangan-tantangan tersendiri. Oke, yang pertama, masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya yang berada dalam suasana peralihan, di mana dari masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraannya. Ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang pertama, yaitu PKI Pimpinan Musso di Madiun. PKI Pimpinan Musso ini ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dan yang kedua, yaitu DITII. DITII ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. DI merupakan singkatan dari Darul Islam. TII, Tentara Islam Indonesia. DITII ini ingin mendirikan negara Islam yang berideologi syariat Islam. Yang ketiga, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS ini ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang keempat, yaitu Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta yang terjadi pada tahun 1957. Permesta ini juga sama dengan RMS, yaitu ingin melepaskan diri dari NKRI. Oke, kita lanjutkan. Pemberontakan selanjutnya yaitu dilakukan oleh PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. PRRI ini juga sama seperti Permesta dan RMS, yaitu ingin melepaskan diri dari NKRI. Dengan semua pemberontakan-pemberontakan itu, maka lahirlah Dekrit Presiden, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959, yang salah satu isinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Pada masa Orde Lama, ada beberapa penyimpangan yang terjadi. Yang pertama, yaitu pelaksanaan demokrasi terpimpin, di mana ini sudah menyalahi dari demokrasi Pancasila, atau dalam artian bahwa pada masa Orde Lama ini terjadi demokrasi terpimpin sehingga pemerintahan Soekarno ini menjadi pemerintahan yang otoriter. Yang kedua, yaitu pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 3. Menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Dengan adanya Nasakom ini, maka terjadilah pemberontakan PKI pimpinan DN Aidit pada tahun 1965. Berikutnya, kita akan membahas tentang Orde Baru. Orde Baru ditandai dengan turunnya Insinyur Soekarno diganti dengan Jenderal Soeharto. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu
antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintah Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur ataupun yang bersifat infrastruktur. Lembaga yang bersifat suprastruktur adalah MPR, DPR, BPK, MA, dan yang lain. Sedangkan yang bersifat infrastruktur itu seperti LSM, partai politik, ormas, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, sampailah kita pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Masa reformasi ini ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto digantikan dengan Bapak B.J. Habibie. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini terus menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan dalam masa reformasi ini tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi lainnya. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas, baik itu kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, ataupun kebebasan berekspresi. Kebebasan tersebut di satu sisi memiliki nilai atau dampak negatif yang bisa merugikan bangsa Indonesia sendiri. Misalnya, banyak adanya ujaran kebencian, banyak berita hoaks, dan yang lain sebagainya. Tantangan yang berikutnya yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Contohnya, banyak pelajar yang menyelesaikan masalahnya dengan tindak kekerasan. Banyak yang terjadinya bullying di sekolah, hanya karena beda ras atau beda agama, ataupun hanya karena beda pendapat. Itu mereka menyelesaikannya dengan tindak kekerasan. Tantangan dalam masa reformasi yang berikutnya adalah lunturnya atau hilangnya rasa nasionalisme, terutama pada generasi muda. Banyak sekali generasi muda yang sudah mulai lupa akan budaya negaranya. Mereka lebih suka atau lebih cinta terhadap budaya bangsa lain. Dari sini, dengan tantangan-tantangan masa reformasi ini, secara garis besar, tantangan Pancasila pada Orde Reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mana sampai hari ini belum ada solusi yang terbaik atau yang memberikan rasa kapok terhadap pelakunya. Hukum kita belum benar-benar memberikan rasa itu terhadap para pelaku korupsi. Ya. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh paham liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini itu lebih bersifat terbuka, bebas, dan benar-benar nyata karena perkembangan globalisasi. Baiklah, itu saja untuk video pembelajaran kita yang pertama. Kita akan ketemu kembali di video pembelajaran yang kedua. Kalau ada kesulitan dalam mengaplikasikan e-learning, silahkan kalian konsultasi ke wali kelas. Ya, kalau misalnya ada yang kurang paham tentang materinya, kalian boleh DM Ibu di IG Ibu. Oke, itu saja. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap senyum.